Kali ini kita akan bahas tentang Raja Ubid. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Mari kita bangun channel ini agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Hidup terisolir selama puluhan tahun di tengah hutan membuat keturunan Raja Ubid tak tersentuh peradaban modern. Mereka yang dulunya melarikan diri dari kejaran Belanda dari Kemala Tangse ke pedalaman pucuk Gunung Hitam. Ironisnya, mereka baru mengetahui jika Indonesia sudah merdeka pada tahun 1985. Bahkan sampai saat ini, ada di antara mereka yang tak pernah makan garam, takut turun gunung karena menganggap negeri masih dikuasai Belanda. Raja Ubid adalah Raja Kemala Tangse Aceh Pidi yang membawa pengikut dan keturunannya ke Gunung Hitam di Bukit Barisan di Nagan Raya untuk menghindari kejaran penjajah Belanda. Mereka hidup secara tradisional mengandalkan kemurahan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka hidup dalam peradaban yang nyaris tanpa sentuhan modernisasi. Saat ini, ada 50 kepala keluarga yang menempati 50 rumah di hulu sungai Krung Tripa di pegunungan itu. Mereka dipimpin Teku Raja Kemala, keturunan langsung Raja Ubid. Teku Raja Kemala adalah raja tanpa mahkota dan kursi kerajaan di wilayah yang berbatasan dengan Aceh Tengah dan Pidi Jaya itu. Saking sederhananya, Teku Raja Kemala kerap tampil berbusana hitam-hitam tanpa alas kaki dengan kepala dililit kain hitam. Warga yang dipimpin Teku Raja Kemala tak kalah tradisionalnya dan hidup alamiah di hutan rimba. Selain 50 rumah yang berada di pucuk Gunung Hitam itu, komunitas turunan Raja Ubid yang sudah menikmati perubahan alias modernisasi membuka pemukiman baru di Gunung Kong. Jarak tempuh dari Gunung Kong ke pucuk Gunung Hitam memakan waktu 2 hari 2 malam berjalan kaki. Jalannya hanya setapak dan melintasi bebatuan juga hutan rimba. Ironisnya, kehidupan warga pedalaman yang dulunya melarikan diri dari kejaran Belanda dari Kemala Tangse Pidi ke pedalaman pucuk Gunung Hitam ini baru mengetahui kalau Indonesia merdeka semasa Gubernur Ibrahim Hasan atau tepatnya tahun 1985. Kala itu, Ibrahim Hasan meminta mereka untuk turun gunung. Seusai bertemu gubernur, rumah bantuan pun diberikan. Makanya sebagian komunitas keturunan Raja Ubid berada di Gunung Kong. Dan sebagian turunan kedua Raja Ubid lainnya masih bertahan di pedalaman dan hidup apa adanya yang bersumber dari hutan. Pendatang yang berkunjung ke pemukiman di pucuk Gunung Hitam tetap harus beradaptasi dengan warga setempat. Misalnya, pakaian tamu harus berwarna hitam-hitam dan tidak boleh pakaian yang menyerupai penjajah Belanda yang dinilainya kafir. Tidak boleh memakai topi juga tanpa alas kaki. Pengharusan ini dikarenakan menghormati kebiasaan mereka sejak zaman penjajahan Belanda. Tempo dulu, kebiasaan tersebut terbawa hingga kini, kecuali komunitas turunan yang berada di Gunung Kong. Dikisahkan, Raja Ubid dulunya tidak mau menyerah atau takluk kepada Belanda. Makanya mereka sekeluarga lari ke gunung. Tak sampai di situ, di perjalanan mereka tetap dikejar dan berakhir di pucuk Gunung Hitam, sisanya ke gunung lainnya. Saat dikejar itu, mereka membuang semua alas kaki, sehingga tidak mudah diendus sejaknya. Begitu juga dengan pakaian warna-warni, ikut mereka tinggalkan, karena dianggap memudahkan pihak Belanda menemukan mereka. Alhasil, hingga kini, mengenakan pakaian serba hitam dan tanpa alas kaki, meski ke kota sekalipun. Kecuali, komunitas yang berada di Gunung Kong, sudah pakai alas kaki dan juga pakaiannya berwarna-warni. Kebencian terhadap penjajah itulah, makanya siapapun yang berkunjung ke pucuk Gunung Hitam, tampilannya tidak boleh menyerupai kafir. Lagi pula, hingga kini, mereka belum mau menerima kemajuan teknologi, sehingga tidak ada televisi, apalagi handphone di sana. Teku Raja Kemala baru 3 kali turun ke ibu kota provinsi. Pertama kali ketika diundang Gubernur Ibrahim Hasan tahun 1980-an, lalu semasa konflik, dan ketiga ketika mengunjungi mantan Wagub Muhammad Nazar. Nah, saudara mutua, sekian pembahasan kita tentang Raja Ubid. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا